Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, 7 akuntansi A2 akan membahas tentang aset. Kelompok kami berisikan Ahmad Fikri Jainuri dengan NIM 102, Putri Ayu Asari dengan NIM 126, Iftita Sofia Puspa Arum dengan NIM 142, dan saya sendiri Nadia Ifat dengan NIM 156. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi aset dulu. Aset itu apa sih? Aset merupakan elemen raca yang akan membentuk suatu informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan juga ekuitas. Aset merepresentasi potensi jasa, fisis dan juga non-fisis, yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Pengertian FASB atau Financial Accounting Standard Board. Dalam rangka konseptualnya, sebagai berikut, tercantum dalam SPAC nomor 6 page 25 atau Statement of Accounting Concept. Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Definisi yang menggabungkan makna, pengukuran, dan pengakuan diajukan oleh APB atau Accounting Principle Board dalam APB nomor 4 sebagai berikut, halaman 132. Aset sumber daya ekonomi suatu perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aset juga termasuk beban tanggungan tertentu yang bukan merupakan sumber daya tetapi diakui dan dipastikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Accounting Principle Board dan IJRI mendefinisi aset sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. APB juga membedakan aset menjadi sumber ekonomi dan sumber non-ekonomi. APB nomor 4 merinci aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi sebagai berikut, halaman 57. Yang pertama yaitu sumber daya produksi. Sumber daya produksi kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten, dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu yang B, hak kontraktual atas sumber produktif, meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapat barang atau jasa dari pihak lain. Yang kedua, produk yang merupakan produk dari serikat pekerja terdiri dari barang jadi yang menunggu penjualan dan juga barang dalam proses. Yang ketiga ada uang. Yang keempat ada klaim untuk menerima uang. Dan yang terakhir atau kelima ada hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain. APB menggolongkan bentuk atau jenis aset selain yang disebut di atas sebagai non-sumber ekonomi meskipun tetap dalam pengertian aset. Non-sumber ekonomi meliputi beban atau pengurang pendapatan tanggungan seperti goodwill, rugi selisih kurs, kos organisasi, dan beberapa pos yang timbul akibat penyesuaian. Sering disebut dengan pos-pos transitor. Dalam berbagai perbedaan di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu yang pertama manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria pertama merupakan kriteria utama yang lebih memuat aspek semantik, sedangkan kriteria kedua dan ketiga lebih memuat aspek pengakuan daripada semantik. Manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang. Yang cukup pasti atau probable, ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Sejalan dengan APB, FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomi
karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tapi cukup hanya dikuasai oleh entitas. Pemilikan atau ownership mempunyai makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Bila pemilikan menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan ke dalam neraca. Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca. MOS 1982, halaman 341-342 mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi atau transformasi, penjualan, dan lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignaan, dan berbagai transaksi komersial. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Bahwa aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. FASD memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan atau menambah atau meniadakan atau mengurangi aset. Aset atau nilainya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau keadaan yang sebagian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemennya untuk mengendalikan, misalnya kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pencurian, dan bencana alam. Karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yaitu melibatkan kos, berwujud, pertukaran, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung tersebut lebih menguatkan atau meyakinkan adanya aset, tetapi tiadanya karakteristik pendukung tidak menghalangi objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos atau pengeluaran sumber ekonomi, misalnya kas, sebagai penghargaan kesepakatan. Bila kos terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, objek lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, dapat disebutkan lebih kuat untuk disebut aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisi aset. Objek sebagai hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisik. Tertukarkan. Beberapa penulis mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti terukur jika suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan oleh Chambers dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Berkekuatan hukum. Penugasan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang, usaha, tidak harus didukung oleh dokumen
yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Nama saya Putri Ayu Asari, NIM 18 2010 30126. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tapi merupakan kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada aset yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan yang sejalan dengan kegiatan, yaitu tahap perolehan, tahap pengolahan, tahap penjualan atau penyerahan. Di tahap terakhir atau penjualan melibatkan penyerahan barang atau jasa dan keluarnya sumber ekonomi. Secara akuntansi atau aliran informasi, aliran fisik suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Kos merupakan representasi kuantitatif suatu objek. Kos menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisik kegiatan ekonomi badan usaha. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu yang pertama, pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadi. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Yang kedua, yaitu pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran atau tracing. Yang ketiga, pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pembebanan kependapatan atau charging to revenues. Penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran atau jual beli dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan kos yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga menjadi bukti validitas pengukuran kos dalam mekanisme pasar sempurna. Mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar yang pertama, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Kondisi ini dimaksudkan untuk menghindari adanya transaksi sepihak seperti merger, likuidasi, dan akuisisi internal yang biasanya dilakukan sepihak atas kehendak pihak yang lebih berkuasa. Yang kedua, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Kondisi ini menjamin bahwa penghargaan sepakatan benar-benar merefleksi nilai wajar atau nilai sebenarnya, yaitu nilai yang paling objektif. Yang ketiga, barang yang dipertukarkan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Kondisi ini dimaksudkan untuk meyakinkan keobjektifan kos atas dasar penghargaan sepakatan karena harga yang disepakati dalam tawar-menawar antar dua pihak yang bebas biasanya menunjukkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi. Jadi, apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka penghargaan sepakatan yang terjadi tidak dapat diterima begitu saja sebagai pengukur kos yang objektif. Jenis penghargaan. Yang pertama yaitu kos tunai atau cash cost. Kos tunai atau cash cost adalah pengukur aset yang paling valid dan objektif. Penghargaan tersebut dinyatakan dalam bentuk uang tunai atau kas. Yang kedua yaitu non-tunai atau non-kas. Sumber ekonomi non-kas merupakan penghargaan yang digunakan dalam transaksi. Pengukur ideal untuk menentukan kos aset yang diperoleh adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya sumber ekonomi tersebut dijual dulu secara tunai kepada umum. Pengukuran kos. Besar kecilnya kos harus dicatat sebagai pengukur suatu aset. Pada saat pemerolehan aset ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, batas kegiatan yang disebut pemerolehan. Yang kedua, yaitu jenis penghargaan. Batas kegiatan.
Batas kegiatan berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomik atau kegiatan apa saja yang membentuk kos suatu aset. Batas akhir kegiatan untuk memasukkan unsur kos sebagai bagian dari kos aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Dengan kata lain, secara konseptual, pembentuk kos suatu aset, baik berwujud atau tidak, adalah semua pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomik yang terjadi atau yang diperlukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai ditempatkan dalam kondisi siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemerolehannya. Jenis penghargaan non-kas meliputi yang pertama kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset, biasanya aset berwujud atau non-moneter, dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Bila hal ini terjadi, pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aset yang dipertukarkan sejenis atau tak sejenis. Prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran antara lain: 1. Pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Yang kelima, pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok. Yang kedua, saham sebagai penghargaan. Saham sebagai penghargaan adalah salah satu bentuk pemerolehan aset dengan barter. Dalam beberapa kasus transaksi yang menggunakan saham perusahaan sebagai penghargaan untuk barang dan jasa yang diperoleh, nilai nominal ataupun nilai real untuk tiap saham tidak dapat merepresentasikan harga yang sebenarnya pada saat transaksi. Pengukur yang tepat untuk menentukan harga dalam situasi semacam itu adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan seandainya perusahaan menerbitkan saham-saham yang digunakan untuk penghargaan di atas. Yang ketiga, kos dalam reorganisasi. Bila suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama, kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data harga yang memadai untuk menentukan harga aset yang dikuasainya. Karena tujuan reorganisasi adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut, maka diperlukan taksiran nilai yang wajar seluruh aset perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi aset dan keadaan pasar pada waktu itu. Dalam keadaan seperti itu, pengukuran harga harus didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan baru berdiri. Jadi, dianggap aset perusahaan adalah suatu kesatuan berbagai aset yang baru saja dibeli. 4. Nilai aset dari hadiah atau hibah. Masalah khusus timbul bila barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomi yang besar diperoleh perusahaan tanpa harga yang berarti atau dengan harga yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi barang yang diperoleh. Gedung dan tanah yang diperoleh perusahaan melalui sumbangan atau hibah adalah contoh perolehan aset tanpa biaya. Walaupun demikian, ada alasan yang kuat untuk tetap mencatat kekayaan tersebut atas dasar harga tunai implisitnya. Alasannya adalah setiap fasilitas faktor ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan sama sebagai potensi jasa. Oleh karena itu, pengakuan harga yang wajar diperlukan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Yang kelima, nilai aset temuan. Terkadang, suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomi yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya untuk memperolehnya. Dengan adanya perolehan aset melalui sumbangan ataupun temuan ini, maka akan menimbulkan tambahan modal bagi pemegang saham. Nama saya Diftita Sofia Puspa Arum, NIM 18-20-10-300-142. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis penghargaan non-kas meliputi 6. Nilai aset dalam pembelian kredit. Dengan sistem kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur harga yang sebenarnya. Harga yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah berapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran, tapi berapa harga yang sebenarnya pada saat transaksi.
Jika barang atau jasa dibeli secara kredit, maka harga yang sebenarnya adalah harga tunai implisit. 7. Nilai aset ketika ada potongan tunai dan keringanan. Harga akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai dan keringanan-keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Potongan yang dimanfaatkan oleh pembeli sering dianggap sebagai laba. Hal ini tidak sejalan dengan konsep yang mendasarinya, yaitu bahwa laba tidak diperoleh melalui proses pembelian atau perolehan potensi jasa. Pembelian adalah semata-mata langkah pertama dalam upaya menghasilkan pendapatan atau laba. Rugi dalam perolehan aset. Rugi dapat saja terjadi sebelum penjualan dilakukan atau sebelum perusahaan mulai berproduksi. Satu-satunya perlakuan yang tepat adalah pemisahan jumlah rupiah tersebut sebagai defisit atau dalam keadaan tertentu dilakukan penghapusan jumlah rupiah rugi tersebut dengan pengurangan modal. Jadi, rugi hendaknya tidak dikapitalisasi atau diasetkan, karena kriteria manfaat ekonomi masa datang tidak dipenuhi. Penilaian aset. Definisi penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Jadi, jika unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomi suatu objek, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Penilaian pos aset dimaksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Tujuan penilaian aset. Karena aset adalah elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi sematik bagi investor dan kreditor, maka tujuan aset harus terpaut dengan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke perusahaan. Oleh karena itu, dasar penilaian aset akan relevan jika penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas perusahaan. Aliran kas bersih ke perusahaan dapat diprediksi melalui informasi sematik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset. Jadi, tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian yang sesuai. Konsep dan basis penelitian. Hendriksen dan Van Breda 1992 membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua sisi, yaitu arah aliran aset dan waktu, dimensi waktu, dan arah menghasilkan 6 basis pengukuran, yaitu kos historis, kos pengganti, kos harapan, harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai realisasi harapan. Nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Tujuannya adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha. Maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut, sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal. Ada beberapa dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan.
Yang pertama, cost historis. Cost historis merupakan nilai kesepakatan terendah bagi pembeli karena dianggap pembeli tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang sama di tempat lain dengan nilai yang lebih rendah. Cost historis ini mempunyai 3 alternatif lainnya, yaitu cost bijaksana, cost standar, dan cost asli. Cost bijaksana adalah cost selayaknya yang manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek. Cost standar adalah cost yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsikan. Yang ketiga, cost asli merupakan cost suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan publik. 2. Cost pengganti. Cost pengganti hampir sama konsepnya dengan cost standar sekarang. Cost standar sekarang adalah berapa cost yang seharusnya untuk menghasilkan suatu produk dengan kondisi harga, teknologi, dan efisiensi sekarang. Cost pengganti berbeda dengan cost standar sekarang karena cost pengganti hanya didasarkan pada harga sekarang, tetapi masih tetap didasarkan pada teknologi dan efisiensi masa lalu. Beberapa alternatif penilaian lain yang masuk dalam kategori nilai pengganti adalah nilai penafsiran, nilai wajar, dan nilai terrealisasi neto dikurangi laba normal. Nilai penafsiran adalah nilai tafsiran cost sekarang atau nilai sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis sistematik oleh pihak independen yang kompeten. Nilai wajar yaitu jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek dalam suatu transaksi antar pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan dan keterpaksaan. Nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal adalah nilai yang diharapkan merepresentasi cost pengganti bila ada data untuk menentukan cost pengganti tidak tersedia. Yang ketiga, ada cost harapan. Untuk penilaian sekarang, cost harapan harus didiskon menjadi cost harapan sekarang atau cost masukan masa datang diskonan. Untuk dapat menggunakan dasar penilaian ini, tentu saja harus ada alternatif perolehan aset secara bagian demi bagian sebagai pembanding dan diketahui dengan pasti cost masa datang tiap bagian tersebut. Nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah, kas atau penghargaan lainnya non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum, penilaian ini lebih berpaut dengan aset yang tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Ada beberapa dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Yang pertama ada harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Yang kedua, harga jual sekarang. Harga jual sekarang didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan akan berlangsung terus dan transaksi dilaksanakan dalam pasar yang normal. 3. Nilai terrealisasi harapan, yaitu
suatu aset, penerima kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Penilaian menurut FASB. Konsep-konsep penilaian yang dibahas di atas menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai dasar yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai elemen statement keuangan sesuai dengan atribut yang ingin direpresentasikan oleh pengukuran. Relevansi tiap dasar penilaian hanya dapat ditentukan atas dasar tujuan yang ingin dicapai dalam menyajikan setiap pos aset. Untuk tujuan penelitian pos aset tertentu, tiap dasar penelitian di atas mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, tanpa memperhatikan sifat masukan atau keluaran. FASB menyarankan untuk tetap menggunakan makna penilaian yang sekarang dipraktikkan. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasi dalam berbagai atribut penilaian. Bila dikaitkan dengan aset dasar penilaian menurut FASB dapat diartikan berikut ini. Yang pertama ada historical cost, tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenisnya diperoleh sekarang. Berikutnya, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Next, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset kas atau setaranya. Terakhir, present value future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Pengakuan. Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Di samping memenuhi definisi aset, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Dengan mengutip Sherling Belkawi 1993 ditunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu pertama, deteksi adanya aset, 2, sumber ekonomik dan kewajiban, 3, berkaitan dengan entitas, 4, mengandung nilai, 5, berkaitan dengan waktu pelaporan, 6, verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Jainuri, NIM 102.
Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang sewa guna. Pemerolehan aset tetap atau fasilitas fisik harus menunjukkan utang yang timbul dari pemerolehan tersebut. Praktek semacam ini biasanya disebut dengan pendanaan lepas neraca. Pendanaan lepas neraca ini dipandang tidak sehat dari segi pelaporan keuangan. Mengapa demikian? Karena terdapat utang yang cukup besar yang tidak dilaporkan dalam neraca. Oleh karena itu, dengan konsep dasar substansif, FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan kalau secara substansif perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. FASB menetapkan 4 kriteria untuk memenuhi pembelian angsuran tersebut. Yang pertama, adanya hak milik barang kepada tersewa guna akhir jangka sewa guna. Yang kedua, memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli prioritas bersangkutan. Yang ketiga, jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari sisa ekonomi taksiran propertitas sewa guna sejak pendatanganan. Yang keempat, pada saat penandatanganan kontrak, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar 90% nilai wajar bagi perseorangan. Selain FASB, IAI juga mengeluarkan standar untuk mengkapitalisasi sewa guna yang tercantum dalam PSAK nomor 30 bab 2 paragraf 3. Yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna di akhir masa. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna serta bunganya. Yang terakhir, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Materi selanjutnya yakni tentang kos bunga. Kos suatu aset adalah semua pengeluaran atau menjadi unsur kos yang diperlakukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap dipakai atau dikonsumsi sebagaimana direncanakan atau biasa disebut dengan intended issue. FASB menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan perolehan atau sumber daya ekonomi. Kapitalisasi kos bunga hanya dilakukan apabila manfaat informasi kos melebihi kos penyediaan informasi. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kos bunga. Yang pertama, argumentasi pendukung. Yang kedua, argumentasi penolak. Yang ketiga, alternatif perlakuan. Yang keempat, jumlah rupiah kapitalisasian. Dan yang terakhir, standar yang mengatur. Dalam poin standar yang mengatur ini juga terdapat beberapa hal yang berkaitan, yakni aset memenuhi syarat, besarnya kapitalisasi bunga, periode kapitalisasi, dan yang terakhir pengungkapan.